takut nggak sih laki-laki minder gitu? Kayaknya udah punya segalanya gitu sama Ilona. Gimana? Enggak sih, karena bagi aku laki-laki tuh nggak perlu minder dengan perempuan. Karena kan selalu dari rumah tangga, dua-duanya punya porsi dan juga perannya masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman rekan media yang hari ini pada hadir. Jadi aku senang banget hari ini kita grand opening Shangsan Steamboat. Ini adalah restoran yang udah terkenal dan udah banyak banget cabangnya di Malaysia. Tapi aku beserta rekan-rekan lainnya membawa ini ke Indonesia supaya bisa dirasakan oleh orang-orang Indonesia. Oke, kenapa Wila akhirnya bisnis buka kuliner di sini sendiri? Karena satu, aku maunya buka bisnis sesuatu yang aku juga bisa makan dan aku juga suka. Dan aku suka banget makanan yang enak tapi juga tetap bisa menyehatkan, healthier lah. Enggak yang super healthy banget tapi enggak yang menghancurkan badan gitu. Nah, jadi akhirnya aku pikir fish steamboat itu adalah salah satu makanan yang paling kelihatannya simple tapi sehat banget. Cuma ikan direbus dengan rempah-rempahan dengan bumbu lainnya, terus disantapnya rame-rame sama teman-teman. Nanti pokoknya cobain deh. Aku nggak mau menjelaskan rasanya biar kalian menilai sendiri. Oke, ini butuh waktu berapa lama untuk deal buka di Indonesia? Hampir pokoknya dari tahun kemarin deh, habis itu juga aku ke KL, kita ngecek langsung segala macam sampai akhirnya deal-dealan kontrak segala macam baru bisa buka sekarang. Dan ini ajak berapa teman-teman untuk gabung di sini? Kalau kalian lihat tadi berarti ya kita berlima, ada satu yang emang dari China asli, dia perwakilan dari Shangsan dan di Malaysia, dan empatnya lagi orang Indonesia semua. Aku yang paling muda ya. Kenapa sih memutuskan usaha ini? Karena kan banyak usaha lain. Entertain sekarang Karena pertama aku suka banget dari dulu mencoba hal-hal yang baru, dan bagi aku bisnis ini adalah suatu hal baru yang menantang yang aku belum lakukan. Kalau kalian lihat bangunan yang putih di sana, mungkin beberapa teman-teman udah pada datang ya. Itu tempat pilates aku. Nanti grand openingnya masih minggu depan. Nanti aku undang lagi teman. Itu tempat berolahraga tapi ada Korean cafe di bawahnya. Nah, kalau yang ini emang bener-bener family restoran. Jadi family restoran itu bukan cuma anak-anak muda tapi keluarga juga pada bisa datang, anak-anak kecil juga bisa pada makan. Kenapa gencar-gencarnya usaha bisnis? Emang pengen maksudnya untuk investasi hari tua atau seperti apa sih? Pertama emang suka, terus kedua juga lagi pengen belajar aja, pengen belajar coba hal-hal baru. Dan dari dulu kan sebenarnya aku udah mencoba pelan-pelan berbisnis, tapi emang nggak mau terlalu terburu-buru. Dan sekarang mungkin kebetulan aja momennya lagi tepat untuk buka bisnis, dan aku juga lagi punya banyak waktu yang bisa lebih fokusin lah gitu. Kalau dulu kan mungkin aku masih fokus dengan sinetron yang harus tiap hari di lokasi, dan sekarang punya banyak waktu untuk lebih mendevelop diri aku mau ke arah mana lagi. Bukan persiapan pensiun dini ya? Ya ampun, aku masih muda ya, by the way. Enggak sih, enggak. Cuma emang usaha-usaha yang aku bikin pasti yang aku suka dan aku pakai. Kayak make up emang karena aku make up, aku suka. Terus pilates karena aku doing it every day. Kalau makanan ini karena ya aku emang suka makan makanan yang nggak membuat aku gendut tapi enak gitu. Ini bisnis keberapa Wila berarti? Kalau di total? Ini udah bisnis Belum banyak lah, ke sekian aja lah. Pernah ini nggak sih mengalami kerugian nggak sih kamu, atau pernah ketipu dalam Kalau ketipu belum, tapi wah konflik sih banyak banget ya, apalagi kalau awal-awal buka, kayak tiba-tiba kita mau buka ada berapa orang karyawan kita nggak masuk lah. Terus ternyata pas kita buka soft opening kita nggak nyangka tuh rame banget, jadi kita belum terlalu siap secara pelayanannya, ada komplainan lah, aduh pokoknya macem-macem deh. Kayak kalau di bisnis tuh bagi aku lebih pusing di kita berpikir tiap hari untuk menyelesaikan masalah. Kalau syuting kan ya paling nggak capek di fisik kan ya, syuting. Kalau ini emang menghadapi tenaga kerja dan orang-orang di dalamnya, dan juga customer yang karakternya berbeda-beda.
komplainan yang berbeda-beda. Kalian apa sih yang dicari kayaknya ini makin sukses? Sinetron makin jalan, film Contohnya juga lagi ada, film, series. film, series, terus bisnis gitu. Apa sih kayaknya lagi gencar banget gitu untuk mengais rezeki yang banyak gitu. Apa sih yang mau Gak tahu ya, aku ngerasa kayak seiring bertambahnya usia aku tuh jadi kayak makin semangat buat kerja, makin semangat buat berinovasi sama diri sendiri gitu. Mungkin kalau dulu waktu masih ABG kan taunya syuting, main gitu ketemu teman-teman. Nah, pelan-pelan tuh sejak 3 tahunan lalu, 4 tahunan lalu lah udah mulai kayak aku pengen bikin sesuatu, pengen ngelakuin sesuatu gitu. Ini merupakan banting setir juga nggak sih dengan nantinya mengurangi jadwal syuting atau segala macam? Itu sih enggak ya, soalnya kan aku masih lumayan aktif sebenarnya di entertain. Maksudnya aku juga punya I Will Network yang masih aktif di YouTube. Terus juga aku masih kemarin baru aja selesai syuting series, terus juga film aku mau tayang bulan depan. Jadi sebenarnya di entertain pun masih aktif, cuma bagi aku bisnis ini kayak hobi baru dan passion baru yang lagi pengen aku kelola, aku kembangin lebih bagus aja. takut nggak sih mungkin ini kan Kak Wiluna kayaknya udah di atas banget. Takut nggak sih laki-laki minder gitu? Kayaknya udah punya segalanya gitu sama Wiluna. Gimana? Enggak sih, karena bagi aku laki-laki tuh nggak perlu minder dengan perempuan. Karena kan selalu dari rumah tangga, dua-duanya punya porsi dan juga perannya masing-masing. Dan ujung-ujungnya tinggal bagaimana aku sebagai cewek menempati diri dan posisi aku saat berada dalam rumah tangga aja. Karena kan in the end yang ngejalanin tuh 2 orang, ya kan. Kalau masalah misalnya hati dia merasa minder itu bukan tanggung jawab kita buat meyakinkan dia bahwa kamu nggak boleh minder gitu. Tapi ada nggak laki-laki kayak gitu? Sering mendekati terus minder sama Kak? Sejauh ini belum ya. Jangan dong, kan sebenarnya aku pun juga masih belajar, masih banyak kurang, masih banyak orang-orang yang lebih jago dan lebih sukses. Tapi kriteria kamu bertambah nggak sih dengan kesuksesan kamu? Iya. Sekarang kayak laki-laki harus lebih 2 poin di atas aku atau 5 poin di atas aku? Atau jadi Mungkin businessman? kriterianya jadi lebih fokusnya ke arah aku sekarang jadi lebih tahu apa yang aku inginkan. Jadi otomatis saat aku menemukan laki-laki misalnya dia tidak punya prinsip yang jelas atau mungkin dia juga masih bingung dengan apa yang dia ingin lakukan dengan hidup, membuat aku kayak ngerasa kayaknya untuk jadi teman lo jadi teman hidup berpikir 2 kali ya. Soalnya masa kita harus ngajarin dia lagi dari nol, ya kan? Kalau dibilang jadi wanita terlalu independen gimana? Aku ngerasa jadi independen gak ada salahnya, asalkan untuk diri kita sendiri. Yang penting ya tadi aku bilang, saat kita udah berada dalam rumah tangga, dalam hubungan, kita tetap dengan peranannya masing-masing. Cewek tetap ya sebagai cewek, terus sebagai ibu rumah tangga, jadi seorang ibu juga. Dan aku ngerasa karir seseorang itu enggak yang kayak membuat dia terpatok bahwa oh dia cewek yang sangat independen dan dia sangat sulit dijangkau. Karena banyak juga kok orang yang biasa-biasa aja tapi ekspektasinya tinggi banget buat pasangan hidupnya. Ada juga orang yang sukses banget tapi ekspektasi untuk pasangan hidupnya yang penting sejalan. Atau mungkin lagi betah sendiri sekarang? Iya. Film? Nah itu dia, gara-gara aku lagi masih aktif di entertain, lagi sibuk syuting, terus juga aku lagi sibuk ngurusin bisnis-bisnis yang lagi pada buka. Akhirnya aku tuh belum terlalu fokus ke arah yang kayak kok nggak malam mingguan ya, enggak yang kayak gitu. Malah waktunya Sabtu malah kadang-kadang aku masih kerja. Seandainya aku ada libur tuh langsung liburnya sama keluarga atau sama teman-teman hangout. Jadi mungkin nanti sih berjalannya waktu saat udah lebih settle, dipertemukan Tuhan di waktu yang tepat. Tapi takut terusan nggak? Enggak sih, enggak takut sih, karena kan tetap aja aku masih ngerasa bahwa one day aku bakal nikah juga kan. Maksudnya tuh juga aku kan belum yang umurnya udah kepepet banget kan. Tapi sebagai cewek pengen nggak sih, maksudnya di saat pengen sharing gitu kan pasti ada dong rasa-rasa kamu pengen cewek apa sharing pengen mungkin sama lawan jenis itu gimana kamu Anehnya mengatasinya? nggak ada ya, anehnya aku nggak ada kayak ngerasa pengen sharing atau kayak gimana gitu. Jadi sama. kayak so far aku masih kayak enjoy my life yang bener-bener fokus dengan pekerjaan, fokus dengan karir, fokus sama keluarga. Dan aku ngerasa jodoh biar semengalirnya aja, sedapatnya aja. Will, ada yang lu pernah dicoba lagi sama temen-temen nggak? Lo sering banget, aduh saking aku terlalu sering sendiri kayak teman-teman pada yang kayak gue mau kenalin, ada temen gue minta kenalan kayak gitu-gitu. Cuma ya akunya sih kalau buat temenan nih boleh, ayo temenan aja nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan kan. Cuma emang belum ke arah yang lebih serius aja. Will, kalau misalnya dari entertain atau dari businessman, better mana Will mungkin? Kamu kan suka entertain juga. Aku belum tahu ya. Let's see lah nanti ya, siapapun jodoh aku nanti semoga itu yang terbaik, apapun dari profesinya dia seperti apa dan background keluarga kayak gimana. Tapi kalau kamu ada ngingetin nggak
jangan lupa ya. Mama nggak ngingetin, cuma mama udah bilang katanya nanti kalau udah ketemu pacar yang cocok nggak usah pacar kelamaan, langsung aja satset bisa aku bilang iya kan anak-anak zaman sekarang banyak pertimbangan, banyak yang dipikirin, tapi ya kembali lagi jodoh maut semua di tangan Tuhan, kita nggak ada yang tahu nasib hidup orang beda-beda. Ada saatnya syuting, ada saatnya ngurus bisnis, ada saatnya liburan, ada saatnya kembali lagi bekerja. Berapa lama nanti ke Kanada? 20 hari. Akan ada mana aja mungkin yang udah Ya pasti kita bakalan road trip. Jadi road trip itu dari Vancouver sampai nanti juga kita ada ke Toronto bentar, habis itu balik lagi. Pokoknya kita mau menjelajah jadi bolang di sana. Nyari boleh sekalian mungkin jodoh di sana. Gimana ya? Siapa tahu ya pulang-pulang ya membawa gandengan Kita orang kan ada, Bil. pengennya yang matanya biru atau Oh. emas gitu ya. Boleh. Mas bule dong. Kayak tadi teman aku. Oh iya.